Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah praktek mekanik nih teman-teman. Nah, pada praktek mekanik ini aku base-nya di laporan ya teman-teman. Jadi teman-teman selagi dapat materi juga bisa nih belajar tentang tata cara penulisan laporan. Nah, untuk matkul lainnya teman-teman bisa cek di playlist ya. Let's we start. Nah, pertama kita itu tentunya di cover ya teman-teman. Untuk cover itu adalah hak cipta, jadi aku nggak tampilin. Terserah teman-teman mau pakai cover yang mana, itu di universitas atau tempat-tempat pendidikan teman-teman masing-masing gitu. Nah, di kata pengantar itu yang paling penting itu pada umumnya ya teman-teman adalah ucapan puji syukur, terus tujuan pembuatan laporan dan ucapan terima kasih gitu ya teman-teman. Layaknya seperti inilah ya teman-teman. Nah, untuk di bawahnya cukup dibuatkan tempat, lalu bulan, tahun, dan penulis atau bisa juga nama. Nah, lanjut itu ke daftar isi. Nah, setelah kata pengantar itu ada daftar isi ya teman-teman. Di laporan itu yang penting di daftar isi ini kita bisa lihat tuh apa aja isi-isi dari laporan ini. Nah, di sini kita lihat di bab 1 itu isinya ada pendahuluan, ada latar belakang dan ada tujuan. Lalu di bab 2 ada pengenalan alat nih teman-teman, mulai dari mistar sampai ke obeng. Lalu ada pembuatan profil U. Nah, di sini dikhususkan di praktek mekanik teknik listrik ini, bengkelnya itu mereka buat profil U ya teman-teman. Nanti akan dibahas di sini mulai dari landasan teori, alat dan bahan, langkah kerja dan pembahasan. Lalu ada headsick dan di sini juga ada teknik kedua headsick namanya. Setelah profil U, nah ini akan juga dibahas ya teman-teman. Lalu ada untuk melepas komponen setelah praktek, lalu ada analisanya, penutup. Di penutup ini bagian yang terpenting adalah kesimpulan, saran, lalu terakhir daftar pustaka atau referensi ya teman-teman. Nah, kita mulai ya di bab 1 alias di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada 2 ya, isinya ada latar belakang sama tujuan. Nah, di latar belakang ini kita isikan apa sih yang mendasari kita dalam membuat laporan ini, apa sih yang mendasari kita dalam membuat karya tulis ini gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di sini alasannya adalah kewajibannya teman-teman bagi mahasiswa politeknik membuat laporan bengkel akhir semester sesudah mengerjakan praktek di bengkel. Ini adalah utamanya. Nah, lalu dijelaskan juga tuh sedikit di paragraf berikutnya dalam pelaksanaan praktek bengkel, latihan membuat apa yang diisikan di dalam ada profil U, headsick, serta yang lain-lainnya, belajar alat dan bahan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut dalam laporan ini pengetahuan mahasiswa kita agak jelaskan tuh apa keterkaitan antara praktek yang kita kerjakan dengan mahasiswa dan sekitarnya seperti dosen, teknisi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, lanjut di tujuan. Nah, di tujuan ini kita cari di sudut pandang yang lebih luas dan tidak bertele-tele teman-teman. Dia itu spesifik tapi menjurus gitu. Nah, di dalam tujuan ini contohnya seperti ini. Yang pertama, tujuannya itu mengerti dan mengetahui bermacam-macam alat kerja dan cara kerja sesuai dengan fungsi dan kegunaan alat tersebut gitu ya. Lalu bisa menghasilkan pekerjaan presisi gitu. Lalu disiplin, terampil. Nah, kerjanya apa? Tujuannya itu menitik dan menggores, mengukur dan mengikir gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke paham ya teman-teman sampai di sini di latar belakang sama tujuan di bab 1 ya teman-teman. Nanti kalau nggak paham bisa tanya, kirim pertanyaannya ya, di drop di kolom komentar aja. Lanjut kita masuk ke bab 2, pengenalan alat bahan. Nah, umumnya di bab 2 ini kan tinjauan pustaka ya teman-teman. Tapi karena kita itu praktek bengkel, so kita pengenalan alat dan bahan.
Nah, di sini kita bahas tuh satu persatu alatnya. Yang pertama, di bengkel mekanik itu kita perlu mister banget. Karena kita bikin profil U ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti nggak ngebayangkan apa itu profil U. Nah, nanti akan kita bahas. Kita perlu mister. Kita jelaskanlah sedikit tentang pengertian dari mister ini ya teman, sedikit-sedikit aja. Karena orang udah tahu ya umumnya itu mister apa. Lanjut itu jangka sorong. Ini pengukuran yang lebih teliti. Ini kebanyakan orang nggak gunain sih, khusus anak teknik aja yang gunakan jangka sorong. Nih jangka sorong ini ketelitiannya cukup besar ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa tahap-tahap atau teori tentang jangka sorong. Nah juga ada juga tuh jenis-jenisnya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa baca nanti materinya aku drop. Nah, ini juga ada pengaturannya. Jadi, ini adalah materi umum yang digunakan untuk jangka sorong. Ini jangka sorong ini. Dia ada skala nonius dan skala utama nanti ya teman-teman. Dan untuk pengukurannya gak seperti mistar pada umumnya. Lanjut, ini ada siku dan radius. Ini penting banget ya teman-teman. Untuk membuat sebuah profil U, kita butuh itu yang namanya besi itu. Profil itu harus presisi banget. Nah, jadi untuk melihat kepresisiannya kita pakai siku ini. Siku ini memang besi biasa, tapi kayak gunanya itu sangat membantu teman-teman. Nah, ya ini dia. Sedikit juga kita kasih deskripsi tentang siku. Kita beri gambaran singkat tentang sikuan. Lanjut ada penggores. Nah, setelah kita siku, kita amplas gitu ya profil U-nya, kita gores tuh. Nah, macam penggoresnya juga banyak. Sedikit kita jelaskan di sini. Ada penggores tanduk sedukan gitu ya, penggores tangan dengan satu bengkok gitu kan ya. Dan ini ada macamnya, tergantung nanti di bengkel teman-teman tuh ada jenis apa gitu. Dan digunakannya untuk apa. Lalu ada pemotong plat. Ini adalah alat mesin yang dikendalikan teknisi ya teman-teman. Jadi ini gunanya untuk potong-potong plat jika teman-teman itu mau awal di bengkel gitu. Setelah dipotong barulah plat-plat itu diamplas, lalu dikikir, lalu dia itu segala macam. Next itu ada gergaji. Nah, gergaji ini bukan gergaji kayu yang ada di rumah teman-teman. Ini adalah gergaji besi ya untuk motong-motong besi juga. Ini cukup besar sih effort untuk gunakan ini karena bakalan merasap-merasap dan bakalan ada air-airnya gitu. Nah, jadi ini ada juga nih sedikit deskripsi tentang gergajinya. Jadi kita lebih paham. Next ada kikir. Nah, setelah dipotong itu ya platnya di mesin pemotongan, kita kikir dulu nih teman-teman. Sebelum diamplas lembut, itu kita kikir dulu, kita bersihkan. Kalau dia ada karatan, bisa kita bersihkan karatannya dengan kikir. Terus untuk mempermulus, kita bisa gunakan amplas kasar. Terus tuh ke bawah yang kasar, agak lembut, terus yang lembut gitu. Nah, ini dia yang paling penting di pekerjaan mekanik ini adalah ragum. Ragum ini adalah alat yang biasa digunakan para teknisi atau orang-orang yang bekerja sebagai teknik gitu ya, untuk menaruh barang dan dipresisikan di sini lalu diputar. Mau dia mau ngikir, mau dia motong segala macem. Nih ragum ini berguna banget ya teman-teman. Oke, next ada mesin bor. Nah, ini biasanya untuk anak-anak awalan itu belum digunakan ya mesin bor ini karena mengingat keamanan atau safety-nya. Jadi mesin bor ini cuma digunakan para dosen atau teknisi atau mahasiswa yang tingkatannya udah besar. Lalu ada mesin pembengkok plat sama jenis mesin-mesinan untuk mahasiswa awal itu belum. Lalu ada sikat pembersih. Ini ya ketika kita udah membersihkan, gunakan pelarut, bisa gunakan sikat pembersih. Dan ini umum banget obeng tanpa amplas ya. Ini umum banget digunakan. Oke ya teman-teman. Next di bab 3 kita akan bahas di video berikutnya karena durasi. Oke, demikianlah materi kita kali ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar atau email di teknikambos99@gmail.com. Dan forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.